Ini anak muda yang mungkin bertanya, Assalamualaikum Pak Ustaz, kalau ingat mantan itu bisa membatalkan puasa atau tidak? Ingat mantan ini. Kalau hanya mengingatnya, saya kira Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, ketemu lagi di Bincang Santai Ramadan. Dan kali ini kita kedatangan Pak Ustadz. Dan perlu kita ketahui bahwa acara ini didukung oleh produk UMKM Air Wijaya. Nah, selanjutnya saya serahkan ke Bapak Andi Vidya Samad. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan selamat sore penonton di mana saja Anda berada. Bahwa sore ini kembali kita ketemu dalam acara Bincang Ramadan atau Bicara Bincang Santai Ramadan yang kami persembahkan untuk orang Herlang dengan desain konsep Herlang Beride. Nah, hari ini di tanggal 15 April 2021 di 2 hari puasa kami kedatangan seorang ustaz. Beliau adalah Ustaz Andi Muhammad Arsad. Boleh disebut dengan ustaz yang unik. Dia mengklaim bahwa dia ustaz gondrong, juga ustaz kampung. Ini mau balik kampung. Nah, ini juga kita akan bahas sebentar Pak Kahar. Kenapa beliau mau disebut dengan ustaz mau balik kampung? Nah, baik teman-teman pendengar di mana saja berada, secara langsung kami ada di Facebook kami Andi Vidya Samad atau Andi Nur Vidya, bisa dibuka dan like, subscribe di YouTube Radar Ilmu Official. Dan baik, banyak hal yang kita ingin perbincangkan pada kesempatan sore hari ini. Namun kita akan berikan waktu Pak Ustaz untuk melakukan kultum selama 5 menit dengan tema yang beliau sudah pahami mungkin, hikmah puasa Ramadan di tengah pandemi COVID-19. Kepada Pak Ustaz saya persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan, dan yang paling pokok adalah dipertemukannya kita dengan bulan suci Ramadan, bulan yang penuh keberkahan. Dan saudara-saudara sekalian, apa hikmah di balik apa yang Allah sampaikan kepada kita ini? Yang pertama dulu saya mengajak kita berdoa kepada Allah bahwa apapun yang Allah timpakan kepada kita baca ayat Allah Subhanahu wa taala, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ya Tuhan kami, apa yang Engkau timpakan kepada kami tidak ada yang sia-sia, maka Maha Suci Engkau ya Allah, jauhkan kami dari siksa api neraka. Apa maknanya ini? Bahwa setiap yang Allah berikan kepada kita, setiap Allah yang timpakan kepada kita pasti ada hikmahnya, tidak terkecuali dengan COVID-19 ini atau virus corona ini, pasti ada hikmahnya. Yang pertama adalah, salah satunya adalah untuk kita senantiasa bersabar menghadapi ujian-ujian Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan pun merupakan bulan latihan untuk kesabaran, dan siapa yang bersabar Allah menjanjikannya dengan surga yang penuh kenikmatan. Allah sampaikan, walladzina sabaru tiga'a wajhi rabbihim wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah ulaika lahum uqbaddar. Dan di dua ayat kemudian itu Allah sampaikan, salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Ucapan selamat dari para malaikat Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang sabar. Oleh karena itu, kesabaran dan bulan Ramadan sekira sangat erat, sangat berkaitan, merupakan satu bulan
tarbiyah atau training bagi kita umat Islam untuk senantiasa menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala, yang kita pahami bahwa setiap musibah atau apapun juga pasti mempunyai hikmah, mempunyai pelajaran yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan ini menjadi bahagian daripada cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bersabar menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita ada di antara kita dengan kejadian COVID-19 ini, karena sebagian orang terpecah, ada yang percaya, ada yang tidak, ada yang merasa semuanya dikembalikan kepada Allah. Saya sampaikan, takdir Allah itu jangan kita menjadi sombong karena kita terlalu percaya dengan takdir. Takdir itu ada dua macam. Kita beralih dari satu takdir ke takdir Allah yang lain. Dicontohkan, kalau ada orang mengamuk di depan, mengayung-ayungkan parang, kemudian ada orang memperingati kita, jangan lewat di situ. Ada orang yang mengamuk, ada orang yang mabuk mengayung-ayungkan parang. Kemudian kita mengatakan nanti takdir Allah, maka takdirnya Allah yang paling dekat dengan kita adalah terkena sabetan parang. Tapi kalau kita berhenti atau mengalihkan perjalanan, beralih ke jalan yang lain, mengambil jalan yang lain, artinya takdir Allah adalah selamat kita dari sabetan parang. Saya kira ini yang paling utama di dalam menghadapi suasana COVID-19, kemauan kita atau kesabaran kita menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ini. Ya, dan baik pendengar dimanapun saat ini mendengarkan kami, luar biasa apa yang disampaikan Pak Ustaz terkait dengan hikmah di balik puasa di tengah pandemi 19. Apa yang kami bisa petik adalah bahwa kita diuji dengan nilai-nilai kesabaran, dan tetap tawakal kepada kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Baik Pak Ustaz, saya ingin bertanya bahwa bulan suci Ramadan ini adalah bulan yang introspeksi diri, muhasabah diri. Bagaimana tanggapan Ustaz dengan kalimat yang kami sampaikan? Iya. Jadi mengoreksi di bulan Ramadan ini bulan koreksi, bulan untuk memeriksa diri kita. Oleh karena saya tadi sampaikan, Ramadan ini adalah merupakan bulan tarbiyah Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Bulan yang pendidikannya Allah mentraining kita umat Islam ini di bulan Ramadan. Artinya apa? Bahwa banyak hal-hal yang kita lakukan di luar bulan Ramadan dan di dalam bulan Ramadan ini kita diajarkan bersabar untuk tidak, misalnya kalau di rumah kita makanan yang ada di atas meja itu halal, kita yang punya, istri kita yang memasak, mungkin kita yang beli sendiri, intinya halal kita punya. Tetapi Allah mengajarkan jangan memakannya sebelum tiba waktunya. Oleh karena itu kesabaran, kemudian pengendalian diri, maka itu tarbiyah, pengendalian diri. Maka di luar itu janganlah mengambil atau memakan milik orang lain. Milik sendiri pun kalau belum sampai waktunya harus bisa menahan diri. Saya kira itu. Iya, Pak Ustaz, artinya begini. Banyak orang yang menganggap bahwa puasa itu sama dengan kita ini adalah kendaraan yang onderdilnya rusak, ingin semua dibenahi. Kalau dia dalam bentuk komputer, kita ini seperti komputer yang merestart diri kembali. Dalam ajaran agama ini kan membenahi diri, berbenah diri kita di bulan suci Ramadan. Artinya sebelum masuk Ramadan mungkin semua harus barang bersih. Itu yang dimaksud Pak Ustaz. Artinya kalau dia kena motor, itu onderdilnya yang rusak, itu yang diperbaiki sebelum memasuki bulan suci Ramadan. Ya. Ya. Jadi umat Islam, jadi agama ini sebetulnya begitu indahnya, ya, dan keindahan itulah yang sebetulnya orang Islam, karena Allah sampaikan dalam hadis qudsi Rasulullah SAW, Innallaha jamil wa yuhibbul jamal, sesungguhnya Allah itu indah dan mencintai keindahan. Ya. Mungkin di dalam 12 bulan dalam 1 tahun ini perjalanan kita tidak semua indah, tidak semua bagus, maka bulan Ramadan ini kemudian kita mengintrospeksi diri, memperbaiki diri apa yang tidak bagus. Indahnya Islam ini oleh Rasulullah
2 bulan sebelum masuk Ramadan kita sudah harus berdoa, bersiap-siap menyambut bulan suci Ramadan. Maka orang berdoa sebelum masuk Ramadan, Allahumma ballighna fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Jadi kita minta keberkahan di bulan Rajab dan Sya'ban dan memohon dipertemukan umur kita dengan bulan suci Ramadan. Maka perbaikan diri harus sudah siap di dalamnya. Di bulan Ramadan ini kita sudah berada di dalam keadaan maghfirah, memohon pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala, memohon keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan memohon dijauhkan dari siksa api neraka. Begitu keluar dari bulan Ramadan artinya kita sudah bersih, tubuh kita sudah kembali bagus, badan kita sudah bagus, iman kita juga sudah diperbaharui. Saya kira ini inti daripada apa yang disebutkan tadi oleh Pak Ketua Dewan Masjid Indonesia. Ini juga pengalaman. Jadi sebelum Adinda Kaharjo yang bertanya, pengalaman bahwa kemarin kan suasana kopi yang begitu keras, tetapi sekarang mulai melemah dan sudah ada izin dari pihak terkait untuk melaksanakan salat tarawih. Hikmah kemarin Pak Ustaz, bahwa dengan suasana pandemi COVID-19 ada hikmah yang kita bisa petik sebenarnya. Yang pertama bahwa kita dekat dengan keluarga, dalam lingkup keluarga kita. Kemudian yang kedua, kita semakin menjaga diri dari sisi kesehatan. Dan ketiga, nilai-nilai sedekah kita juga bertambah. Ini yang menarik untuk mengkaji ini, bahwa tidak selamanya isu pandemi itu negatif, tapi ada hal-hal yang positif yang kita dapatkan. Sama yang kami rasakan bahwa selama 1 tahun lebih kami dekat dengan keluarga, kemudian kegiatan secara Islam juga kita semakin baik. Itu bahwa kita memang yakin bahwa COVID itu adalah Allah yang turunkan kepada kita. Bagaimana itu Pak Ustaz? Ya, seperti apa yang saya sampaikan tadi di dalam doa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ya Tuhan kami, apa yang Engkau timpakan kepada kami tidak ada yang sia-sia, maka Maha Suci Engkau ya Allah, jauhkan kami dari siksa api neraka. Itu artinya setiap Allah memberikan kepada kita sesuatu yang mungkin di dalam hitungan kita itu merugikan, mungkin itu menyakitkan, mungkin itu menyedihkan, harus selalu dicari apa hikmah Allah menurunkan ini. Sebagaimana virus corona ini atau COVID-19 ini, begitu banyak hikmah yang Allah berikan kepada kita. Yang pertama diajarkan kita untuk Allah menginginkan kita untuk senantiasa dekat dengan keluarga, jangan kemana-mana, jangan banyak berjalan, menjaga kebersihan, selalu cuci tangan. Ini bahagian dari cara Allah mengatakan, seakan-akan mengatakan selalulah kamu hidup dalam keadaan bersih. Luar biasa. Jaga keluarga, kedekatan, keakraban. Saya kira ini. Yang lainnya adalah bahwa ini satu anugerah yang besar, bahwa ternyata virus corona ini mendidik juga kita untuk senantiasa menjaga mulut, ya, menjaga kebersihan dan sebagainya. Saya kira ini yang paling utama. Jadi semua itu ada hikmahnya yang Allah berikan kepada kita. Selalu di dalam ayat yang saya bacakan tadi itu, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Itu pelajaran besar untuk kita yang umat Islam yang dalam keadaan COVID-19 itu. Ya. Baik pendengar di mana saja Anda berada pada kesempatan sore hari ini, itulah beberapa hal yang disampaikan Pak Ustaz kita, Pak Andi Muhammad Arsyad, lewat programa Bincang Santai Ramadan Herlang Beride yang kami sumbangkan untuk orang-orang Herlang di bulan suci Ramadan. Dan kami sampaikan bahwa kegiatan kami ini juga didukung oleh satu pelaku UMKM, pembuat sabuk dari sabuk kelapa yang juga mempekerjakan orang-orang miskin di sekitarnya. Dan baik, Dinda Kaharjo, ada yang mau disampaikan ke Pak Ustaz? Silahkan. Ya, baik, terima kasih. Nah, ini ada beberapa pertanyaan tadi nih Pak Ustaz. Sebelum kegiatan ini berlangsung, saya lempar di Instagram. Dan saya bilang, sebentar ada tausiah Ramadan, apakah ada pertanyaan? Nah, netizen ada yang bertanya, Ustaz, mungkin ada di luar dari apa yang kita bahas sekarang ini. Nah, ada pertanyaan Ustaz, apa sih kemuliaan yang didapatkan bagi orang yang menjalankan puasa Ramadan itu secara ikhlas?
Ya, yang pertama dulu adalah Ramadan ini sendiri. Ya, bulan suci Ramadan ini sebetulnya betul-betul penuh keberkahan, penuh kasih sayang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ada kegembiraan di dalam bulan suci Ramadan. Kegembiraan itu bukan hanya orang beriman. Orang beriman jelas dia harus bergembira karena pintu surga dibuka semuanya. Itu satu kegembiraan bagi orang yang beriman. Orang yang pelaku maksiat, orang yang selalu pelaku dosa juga untuk bulan Ramadan, khusus bulan Ramadan ditenangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebab pintu neraka ditutup. Ya. Yang ketiga adalah orang yang berakal yang melakukan aktivitas, saya kira dia harus berpikir lebih bagus lagi oleh karena tidak ada lagi gangguan-gangguan karena setan dibelenggu di bulan Ramadan. Itu bagian dari hikmah bulan Ramadan yang memberikan kegembiraan kepada umat manusia. Tidak hanya orang beriman, seluruh umat manusia diberikan keberkahan di bulan Ramadan. Itu istimewaan daripada keberkahan bulan suci Ramadan. Ya, itulah tadi penjelasannya teman-teman untuk netizen yang memberikan pertanyaan. Tadi itulah jawaban dari Pak Ustadz. Nah ini satu lagi Pak Ustadz. Ini anak muda ini mungkin yang bertanya. Ya, Assalamualaikum Pak Ustadz. Kalau ingat mantan itu bisa membatalkan puasa atau tidak? Ingat mantan ini Pak Ustadz. Kalau hanya mengingatnya saya kira sah saja, tidak ada masalah. Yang penting jangan mengingat sambil minum ya, atau sambil makan ya. Ya, saya kira itu ya. Satu lagi Pak Ustaz. Bolehkah main game dan Facebook saat berpuasa? Jadi kita ini sebetulnya jadi ada orang berpuasa killing time-nya itu bermain ya, main game atau apalagi main Facebook, media sosial. Sebetulnya orang Islam kalau mau killing time, menghabiskan waktu di dalam bulan suci Ramadan di siang hari baca Quran, ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, lebih banyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Allah sampaikan utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Baca dan pelajarilah Al-Qur'an dan dirikanlah salat karena sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan jahat dan mungkar. Sehingga dengan membaca Al-Quran, menyibukkan diri dengan ibadah, pasti lupa mantan. Saya kira terima kasih. Ya baik Pak Ustaz, ada yang saya ingin garis bawahi tadi, pernyataan setan dibelenggu. Ini kan kalau orang berbicara setan, paling tidak kan sebelum Ramadan memang setan di mana-mana. Memasuki bulan suci Ramadan, setan kan diikat. Tapi ternyata kayaknya bahwa di bulan suci Ramadan masih banyak orang yang melakukan maksiat. Masih banyak orang yang pikiran-pikirannya negatifnya, itu kan pengaruh setan. Bagaimana dengan konsep belenggu itu? Jadi ini kan dibelenggu setannya. Ya betul. Tapi ternyata di bulan suci Ramadan ini masih banyak juga. Jadi perlu diingat, setan itu ada dua jenis, setan dari golongan jin dan setan dari golongan manusia. Ya. Saya percaya bahwa setan yang dibelenggu itu setan dari golongan jin. Nah, kita manusia ini sebetulnya pengendaliannya ya ibadah itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, banyak baca Al-Quran dan sebagainya. Kita bisa saja menjadi setan kalau kita tidak memperingati tidak ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala atau ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala tidak mengikat kita, tidak mempengaruhi jiwa kita. Kita bisa saja menjadi setan yang kedua itu, jin dan manusia. Saya kira itu. Baik, sebelum kita mengakhiri kegiatan bincang santai Ramadan kita, ada saya punya pertanyaan Pak Ustaz. Bahwa di bulan puasa ini ada 3 dimensi ritual yang kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah dimensi ritual rohania, kemudian dimensi ritual intelektual, kemudian dimensi ritual formal. Misalnya kan kita berbicara formal artinya menjaga makan dan minum. Kemudian dimensi rohani adalah intelektual adalah mengetahui jati diri kita bahwa inilah kita sebenarnya. Kemudian yang masuk dalam rohani adalah menjauhi sifat-sifat yang buruk di bulan suci Ramadan. Tapi dalam pandangan Pak Ustaz, dari 3 dimensi ini mungkin ada hal yang di pikiran Pak Ustaz yang memang belum bisa kita pahami sebenarnya dari tiga dimensi ritual ini. Misalnya masih banyak orang yang menjauhi sebenarnya makan minum tapi ternyata dia makan.
kemudian menjauhi sifat-sifat buruk, ternyata di bulan suci Ramadan mereka masih larut dalam hal-hal yang negatif. Tetapi dimensi intelektual, dia masuk dalam desain bahwa inilah jati diri saya. Bagaimana pendapat Pak Ustaz dengan ketiga dimensi intelektual yang kami sampaikan itu? Ya, kalau saya yang pertama adalah seperti dimensi rohani. Ya. Dengan kita berpuasa ini, jiwa kita terketuk, bagaimana merasakan lapar, bagaimana dihaluskan perasaan kita oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa menerima bagaimana merasakan penderitaan orang lain. Luar biasa. Ya. Oleh karena itu sifat kasih sayang kita pasti tumbuh di dalam hati kita. Maka itu cara Allah Subhanahu wa taala sekali lagi menterbiah kita di dalam mendidik jiwa kita, rohani kita, hati kita untuk ada kepekaan sosial. Ya. Kemudian dimensi kecerdasan intelektual, saya kira dengan berpuasa ini saya pernah, karena saya punya pekerjaan di samping mubalik, juga membawa wisatawan asing, orang Eropa. Pernah ada orang Eropa bertanya kepada saya ketika saya singgah salat dalam satu perjalanan dan saya suruh dia menunggu di luar, yang akhirnya mereka ini masuk Islam. Yang ketika dia mengatakan, apa yang Anda lakukan di dalam itu, saya lihat kamu cuci tangan, cuci muka, artinya saya berwudu, tapi dia menjelaskannya, menyampaikannya bahwa kamu cuma cuci tangan, cuci muka, dan cuci kaki, kemudian kamu naik turun di dalam itu di masjid. Saya mengatakan, saya lagi berdoa, mendoakan kita semua, saya berdoa kepada Tuhan saya, mudah-mudahan kita sampai di tempat tujuan dan kembali ke tempat kita semula. Dan dia mengatakan, dari mana kamu tahu ada Tuhan? Ya. Orang Eropa ini logikanya tinggi, artinya dia mengatakan, kalau saya memberimu uang $10 itu ada, saya memberi, ada uangnya, dan ada kamu yang menerima. Maka saya katakan, maka intelektual kita harus bekerja di situ. Saya katakan, pertama pertanyaannya, saya tanya kembali, apakah Anda masih hidup? Dan dia mengatakan, oh ya, saya masih hidup. Saya bilang, buktinya Anda masih hidup. Dan dia mengatakan, ini ada udara keluar masuk dari hidung, ada napas keluar, itu menandakan kami masih hidup. Dan itulah pangkal pertanyaan saya. Kalau udara yang keluar masuk, yang mampu menggerakkan tanganmu, mampu matamu bisa melihat, karena itu semua, pertanyaannya, apa warna daripada udara yang keluar masuk? Bagaimana bentuknya? Bagaimana rasanya? Apa zatnya? Dia bilang, saya tidak tahu. Yang jelas ini ada keluar masuk. Maka saya mengatakan, kita harus hakul yakin, Anda harus yakin bahwa yang dia ciptakan saja untuk Anda hidup, Anda tidak bisa lihat, tidak bisa rasa, tidak bisa merabanya, apalagi yang menciptakannya. Pasti dia maha hebat, maha sempurna untuk tidak dilihat, tetapi harus diyakini bahwa dia ada. Luar biasa. Subhanallah. Baik pendengar, perbincangan kita sore ini semakin menarik dengan Ustaz yang cukup unik di Herlang ini, dan saya memang senang dengan ceramah-ceramah beliau, dan kami sengaja undang untuk datang bersama kami. Dan baik Pak Ustaz, masih ada dua hal yang saya ingin pertanyakan. Ini terkait dengan COVID. Bagaimana pendapat Ustaz? Banyak orang tidak ke masjid karena menghindari masker, tapi di satu sisi itu adalah anjuran pemerintah, Pak Ustaz. Ya, jadi begini, itulah yang pertama saya katakan tadi. Kadang-kadang orang ada dua dengan peristiwa ini. Ada orang mengatakan bahkan tidak mau pakai masker, tidak mau pakai hand sanitizer dan sebagainya, karena dia mengatakan nanti ada Tuhan yang tentukan. Ya, jadi saya katakan itulah, padahal ini satu ikhtiar, satu usaha. Pakai masker ini satu usaha, dari satu takdir ke takdir yang lebih baik. Kalau para ilmuwan mengatakan itu akan memudahkan penularan kalau kita punya partikel-partikel ludah keluar itu bisa memindahkan virus-virusnya, maka masker itu adalah bagian dari satu cara proteksi atau ikhtiar untuk menghindar dari penyakit itu. Yang kedua adalah, kita sekali lagi, orang tidak boleh sombong dengan itu, bahwa itu ada usaha. Kita berterima kasihlah kepada pemerintah karena para ilmuannya, para ulamanya
mengingatkan kita semua untuk menjaga kesehatan. Baik, yang terakhir Pak Ustaz, mau balik kampung. Kenapa ini muncul? Saya dengar di Facebook Pak Ustaz mengatakan saya ini mau balik kampung. Padahal kalau secara kualitas mau balik kampung Pak, layak diperhitungkan di tingkat atas. Jadi yang pertama dulu adalah mungkin orang sering pertanyakan rambut saya gondrong? Karena gondrong panjang. Kemudian saya mengatakan saya ini hanya mau balik kampung. Karena tinggal di kampung? Ya, karena tinggal di kampung dan ceramahnya juga dari kampung ke kampung. Yang ketiga adalah, sekali lagi, kenapa saya memakai tagline mau balik kampung? Oleh karena menghindari juga kesombongan. Saya membaca satu karya sastra Muhtar Lubis yang judulnya Harimau. Di situ di dalam diceritakan ada seorang pemburu harimau yang tidak pernah bisa membunuh harimau, walaupun sudah di depannya dia bidik tidak mampu membunuhnya. Dan dia bertanya kepada orang tua yang bijaksana, kenapa saya tidak bisa membunuh harimau? Bahkan harimau hampir menerkamnya. Dan dia mengatakan, kalau ingin membunuh harimau, maka yang pertama Anda lakukan adalah bunuhlah dulu harimau di dalam hatimu. Artinya kalau Anda ingin mengajarkan kebaikan, pertama perbaiki dulu diri. Betul. Ya. Saya kira ini. Baik pendengar di mana saja Anda berada, saya kira tidak terasa kita di penghujung acara, dan kami sampaikan bahwa kegiatan ini berlangsung 2 kali sepekan, dan insya Allah di pekan ini kami akan mengundang kembali seorang inspirator, seorang ibu yang membuka lapangan kerja dan semua produknya sudah laku di mana-mana. Kami akan undang di pekan ini juga, dan inilah contoh produk mereka. Ini pot bunga yang dibuat dari sabut kelapa tapi mampu menghasilkan uang dan sudah mendapat perhatian dari pemerintah baik di tingkat kementerian maupun di provinsi sampai ke kabupaten, dan kita tunggu di Sabtu depan. Dan baik teman-teman sekalian, bagi yang ingin melaksanakan kegiatan hajatan apakah takziah, ceramah, saya kira Pak Ustaz akan siap bersama dengan kita, dan silahkan dihubungi di nomor beliau ataupun melalui dengan kami di Dewan Masjid Indonesia Kecamatan Herlang. Dan baik teman-teman sekalian, Pak Kahar masih ada? Sudah, langsung tutup. Kalau selesai, terima kasih para pendengar di mana saat ini Anda berada. Silahkan ikuti sebentar malam di YouTube di channel Radar Ilmu Official. Silahkan di like dan di subscribe, dan silahkan tonton langsung di Facebook kami di Andi Vidya Samad atau di Andi Nur Vidya Facebook. Dan baik, terima kasih Pak Ustaz dan Bunda Kahar dan adik-adik sekalian yang hari ini turut bersama kami. Mudah-mudahan kegiatan kami ini terus mendapat apresiasi dari semua kalangan, karena ini memberikan pencerahan Pak kepada orang Herlang dari berbagai sisi, pemerintahan, ekonomi, agama, politik. Kita akan kupas di sini bersama terkait dengan pelaku-pelaku inspirator yang memberikan kontribusi buat Herlang, dan orang belum tahu siapa di balik belakang mereka. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.